Nah, saat ini saya akan membahas tentang ada 4 sifat atau karakter dasar dari manusia. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratau Yantu Iswata, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Om Siwa Sadasiwa Paramasiwa Namah Swaha. Kembali lagi bersama saya Sri Bhagawan Sri Pradabaskara. Kali ini karena banyak sekali inbox dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat diri kita itu penasaran, karena sangat menarik dan indah sekali kalau kita itu membahas diri kita sendiri. Membahas diri kita sendiri dari berbagai macam sudut pandang dan juga sumber-sumber yang membuat kita bagaimana diri kita berdasarkan hal tertentu berhubungan dengan sifat kita. Berhubungan dengan sifat kita. Entah itu kelahiran, entah itu gen, entah itu tempat, entah itu di keluarga tertentu, golongan darah, kemudian bintang, garis tangan, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya akan membahas tentang ada 4 sifat atau karakter dasar dari manusia, ciptaan Tuhan. Saya akan mengambil dari 2 sumber. Jadi kalau misalnya dari pandangan yoga, dari pandangan Samkhya Yoga, terutama kalau misalnya berbicara tentang yoga, pasti kitab sucinya itu adalah Bhagavad Gita, itu yang pertama. Yang kedua adalah Yoga Sutra Patanjali. Biasanya 2 ini yang paling utama. Mungkin ada juga lontar-lontar kitab suci yang lain yang digunakan, itu kembali ke individu setiap orang. Karena menurut saya kalau misalnya belajar tentang yoga, karena yoga itu seperti lautan. Dalam kehidupan kita, dalam satu kehidupan kita tidak mungkin mengarungi semua lautan yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi kalau saya membahas tentang 4 sifat dasar manusia, itu yang pertama adalah berdasarkan Bhagavad Gita. Adhyaya 14 atau bab 14. Bab 14 ini berbicara tentang Gunatraya Wibaga Yoga. Gunatraya Wibaga Yoga. Nah, di bab 14 ini khusus membicarakan tentang 4 sifat dasar manusia. Jadi saya kasih nama Triguna plus 1. Triguna plus 1. Tri artinya 3, guna artinya sifat. Ini di sini ada 27 sloka. Nah, jadi saya akan membahas di sini dulu yang Bhagavad Gita dulu. Yang pertama adalah manusia tamasik. Manusia tamasik ini sifatnya malas, penuh ketidakpedulian, bodoh, tidak tahu, sukanya tidur, malas-malasan, dan apa-apa itu selalu tidak mau tahu. Itu. Sifat ini, kalau misalnya ketika seseorang dikuasai oleh kebodohan, ketidaktahuan, ketidakpedulian, kemalasan, banyak tidur, kemudian mati,
Nah, saat dia mau mati dikuasai oleh sifat tamasik ini, ia akan masuk neraka, sudah pasti. Itu sudah pasti masuk ke neraka. Di sana akan dimurnikan, dibersihkan, dan juga persiapkan untuk kembali lagi ke muka bumi ini, bereinkarnasi untuk tumbuh dan lahir di keluarga yang pemalas, keluarga yang miskin, pemalas, bodoh, tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak ada kepedulian. Perjuangannya itu akan sangat begitu panjang, berat, dan penuh penderitaan. Itu. Nah, jadi ingat, ini tidak berbicara tentang personal, tapi berbicara tentang sifat. Karena semua sifat ini ada di setiap orang. Itu. Ini harus dipahami dulu agar tidak tersinggung, agar tidak mudah posesif kita menerima sebuah penjelasan bahwa oh, saya termasuk yang mana ya? Oh, ternyata tuh saya tuh begini. Jadi don't take personally. Jangan ambil secara pribadi, karena ini adalah sifat yang selalu ada, berfluktuasi, naik dan turun, dan komposisinya itu tergantung bagaimana Anda belajar di dalam kehidupan ini. Itu. Nah, jadi ciri-ciri dari tamasik ini, sifat ini mengikat jiwa dengan kebingungan, kemalasan, kebodohan, tidur berlebihan, ketidakpedulian, dan ketersesatan. Nah, sering membawa jiwa itu tersesat. Ketika kegelapan, non-aksi, ketidakpedulian, kegelapan terlihat jelas, maka yang berkuasa adalah tamasik dalam diri orang tersebut. Ketika orang yang dikuasai oleh sifat ini mati, ia pergi ke loka yang disiapkan untuk lahir kembali di keluarga yang penuh kemalasan, bodoh, dan ketidakpedulian atau bingung. Hasil dari sifat tamasik adalah kebodohan, ketidakpedulian, keterikatan, ketidaktahuan, dan kedunguan. Sifat dari tamasik adalah kemerosotan. Nah, jadi kalau misalnya orang tamasik ini kalau diserai yang namanya kekayaan ataupun warisan, biasanya habis. Nah, silakan coba pikir-pikir. Kalau misalnya pernah menerima warisan, ternyata selalu habis untuk dijual, untuk pakai ini, pakai itu, sesuatu yang tidak penting misalnya. Nah, jangan-jangan diri Anda sedang diliputi oleh sifat tamasik itu sendiri. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah rajasik. Rajasik ini dikuasai oleh sifat agresif dan penuh aktivitas. Pokoknya sifatnya itu ciri-cirinya emosional, sangat emosional, penuh nafsu. Sifat ini mengikat jiwa dengan keinginan dan keterikatan atas perbuatan dan hasil perbuatan. Jadi aktivitas dan hasilnya sangat terikat di situ. Dia ingin kaya, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, menguasai ini, menguasai itu. Pokoknya perjuangannya itu adalah untuk mendapatkan sesuatu demi dirinya sendiri. Itu rajasik banget. Sifat manusia dipengaruhi rajas adalah ia pekerja keras, orientasi hasil, rakus, ingin menang sendiri, egois, dan penuh ambisi. Itu. Dikala keserakahan aktivitas eksternal, ambisi untuk bekerja, keserakahan dan kenikmatan duniawi menonjol, apabila keinginan-keinginannya tidak terpenuhi, nampak begitu gelisah dan galau. Nafsu iri terlihat jelas, maka kekuatan rajasik sedang berkuasa dalam diri orang tersebut. Nah, jadi tolong dipahami ya. Ketika sifat yang saya sebutkan tadi, list yang saya sebutkan tadi itu menonjol di seseorang, berarti dia sedang dikuasai, diselimuti atau diliputi oleh sifat rajasik. Itu. Jadi kan artinya sifat ini bisa saja berubah gitu loh dalam diri orang itu sendiri berdasarkan proses pembelajaran hidupnya. Itu. Ketika orang yang dikuasai oleh sifat ini mati, ia pergi ke loka yang disiapkan untuk lahir kembali di keluarga yang penuh agresif dan penuh aktivitas dalam hidupnya. Nah, jadi dia akan disiapkan sebuah wadah atau tempat keluarga atau rahim di mana ia lahir
memang terpengaruh oleh energi-energi yang penuh dengan agresivitas. Karena ia memerlukan energi itu untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kala ia sebelum lahir dan ia menginginkan banyak sesuatu. Hasil dari sifat rajasik adalah penderitaan, duka, keserakahan. Sifat ini selalu statis dan yang penting bertahan dan selalu berada di tengah-tengah. Jadi sifatnya itu, orientasinya itu adalah hasil dan bertahan, berada di tengah-tengah. Tidak memikirkan akan ada kemajuan ataupun tidak, yang penting mendapatkan sesuatu dan bertahan hidup. Itu. Jadi masih agak satu step di atas tamasik, tapi masih agak dangkal juga itu sifat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu satwik. Satwik ini di mana jiwa dikuasai oleh ketenangan, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Itu kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Nah, sifat ini kesannya itu selalu berusaha untuk naik kelas. Tenang, bawaannya itu damai. Itu. Nah, jadi sifat dari satwik, ciri-cirinya itu adalah suci dan terlepas dari ketidaksucian. Namun masih terikat atau mengikat jiwa oleh suka dan duka kehidupan. Ikatan yang dibuat adalah pada kebahagiaan dan ilmu pengetahuan. Nah, sifatnya dia itu mengejar kebahagiaan, mengejar suka, dan juga ilmu pengetahuan untuk dirinya menjadi lebih baik. Itu. Jadi sifat ini selalu berbahagia, suka belajar, dan pendengar yang baik. Ketika sinar kebijaksanaan terpancar dalam diri orang yang mengalir dari semua gerbang sang raga, maka yang sedang berkuasa adalah satwik. Jadi ketika sinar kebijaksanaan terpancar dalam diri orang dan mengalir dari semua gerbang di dalam raganya, berarti dia sedang dikuasai oleh sifat satwik ini, tenang dan bijak. Itu. Kalau meninggal, orang ini pergi ke loka surgawi yang lebih mudah mempelajari dan lebih mudah mengenali Sang Hyang Widi. Hasil dari sifat satwik adalah kemuliaan, kebahagiaan, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kemuliaan, tanpa cela, tanpa noda. Sifat ini mengalami peningkatan kesadaran dan melaju naik ke atas atau selalu naik kelas. Makanya penting sekali kalau misalnya dilihat dari segi sifat-sifat material dan dunia lainnya, semua itu tertuang menjadi tiga sifat ini. Ini adalah sifat material. Pendidikan, pengetahuan, kesadaran itu semua juga dibagi menjadi 3 sifat. Itu ketika orang misalnya mempelajari ilmu pengetahuan satwik, makanan satwik, teman-teman yang satwik, pekerjaan yang satwik, segala sesuatunya satwik, dia akan cenderung menjadi lebih mudah mengembangkan kualitas diri yang penuh dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, kebahagiaan, dan kemuliaan di dalam dirinya. Itu. Nah, jadi penting sekali, ini perlu disadari. Nah, kemudian ada yang keempat. Nah, ini yang paling sempurna nih. Ini yang paling sempurna, paling anggun, paling keren, paling terbebaskan, dan sifatnya sebagai pengamat. Artinya terlepas dari ketiga guna yang ada di atasnya. Jadi dia tuh melampaui dan terbebas, terlepas dari 3 guna ini. Karena namanya belum ada, saya kasih nama Brahmik. Karena sifat dari yang keempat ini, ia begitu sempurna dan tujuan hidupnya hanyalah menyatu manunggaling kaula Gusti. Jadi tujuan hidupnya itu adalah memiliki kebijaksanaan dan visi untuk kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi. Jadi ciri-cirinya itu ia menyadari tentang ketiga sifat di atas triguna ini. Dia menyadari sebagai pelaku dan mampu melampaui ketiga sifat di atas dengan kesadaran Atman.
Nah, jadi dia menyadari dirinya itu adalah Atman. Dan juga dia menyadari bahwa ada triguna, sifat keduniawian yang bisa membelenggu sang Atman. Gitu. Tapi dia sendiri memilih untuk tidak dibelenggu oleh ketiganya itu. Ini adalah manusia mulia, penuh kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan rohani yang mampu menuju melampaui keterikatan lahir dan mati. Dan bahkan tidak menua karena menyatu dengan Brahman. Nah, jadi dia terbebas dari lahir dan mati, bebas dari reinkarnasi. Itu sekalipun dia lahir di dunia ini bukan karena karma wasana ia bawa lahir dan matinya, tapi ia sedang menjalankan tugas khusus yang berhubungan dengan keseimbangan semesta ini. Ini biasanya sifat-sifat para mahatma, para sufi, para yogi, para awatara atau nabi. Baru memiliki sifat yang seperti Brahmik ini. Orang yang Brahmik ini, dia tidak menolak keberadaan ini ketika dia harus malas, ketika dia harus istirahat, dia istirahat. Ketika dia harus tidak mau tahu, dia menerima dirinya untuk tidak mau tahu. Dengan motivasi bahwa ketidakmautahuannya itu, ketidakpeduliannya itu adalah untuk keselamatan gitu. Bukan ketidakpedulian, ketidaktahuan karena memang ketidaktahuan itu sendiri, bukan karena sifat itu sendiri. Itu. Nah, ketika dia harus bekerja keras, ketika dia harus menggunakan sifat rajasik dalam mengelola hidupnya, dia gunakan itu. Dia tidak menolak gitu, dia menerima dirinya seperti itu. Tapi tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang mempengaruhi sifat itu sendiri. Kesimpulannya adalah sifat manusia Brahmik ini adalah memiliki acceptance, memiliki penerimaan yang cukup besar atau kuat dalam dirinya. Namun tidak terikat dengan suka maupun duka secara perasaan maupun pikiran atau mental. Tidak pernah goyah dalam pendiriannya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan atas segala peristiwa, karena menyadari semua hanyalah reaksi atas guna-guna di atas. Guna ini. Sehingga ia hanya sebagai saksi atas kejadian atau aktivitasnya. Misal ketika ia harus tidur dan malas-malasan, ia tidak terganggu atas kemalasan dan tidur. Ia menerima bahwa tubuhnya perlu tidur, malas dan diam. Namun tidak terbelenggu oleh kemalasannya itu. Tidak terikat oleh kemalasannya itu. Begitu juga sifat-sifat yang lain yang terjadi dalam dirinya ketika ia terdorong oleh sifat rajasik. Ketika sifat rajasik pun ia menerimanya dan menikmatinya mengalir bersama sifat tersebut, namun tidak terikat atau ambisius karena itu hanyalah sifat alamiah keduniawian saja. Dia pahami itu bahwa ini hanyalah saya ini adalah sedang menjalani sifat keduniawian saya sebagai rajasik untuk mendapatkan sesuatu lebih banyak lagi, tapi tidak terikat oleh apa yang ia dapatkan atau hasilnya. Ketika menghasilkan sesuatu, ia tidak terganggu apabila duka dan tidak merasa terlalu senang kala suka. Jadi di saat terjadi duka, dia tidak merasa menderita. Ketika dia mengalami kebahagiaan atau suka, dia juga tidak terikat oleh kebahagiaan itu. Ia melihat sama saja antara segenggam tanah, batu koral, ataupun batu mulia yang mahal. Baginya sama saja. Nah, ini harus hati-hati mengartikannya. Manusia Brahmik ini ketika dia mampu melihat bahwa antara segenggam tanah, batu koral maupun batu mulia adalah sama saja, bukan berarti dia tidak menganggap batu mulia itu penting. Itu. Kalau misalnya manusia Brahmik ini berada di satu peristiwa, kejadian atau kondisi tertentu yang sangat mengancam, dia sangat berjuang habis-habisan. Itu berjuang habis-habisan untuk satu pencapaian kehidupan kemuliaan itu. Tapi ketika dia mengalami sakit, dia tidak terganggu atas sakit itu. Itu. Nah, jadi penerimaannya itu sangat besar, dia sangat kuat. Tapi dia juga berjuang menggunakan
tiga kekuatan ini, tapi tidak terikat oleh ketiga kekuatan ini. Kalaupun di dalam dirinya misalnya mengalami perubahan-perubahan, fluktuasi, ataupun tidak ada salah satu sifat dari triguna ini, dia juga tidak galau gitu, dia juga tidak masalah, ya it's okay. Jadi saya sebagai pengamat dan mengikuti aliran kehidupan ini dengan tenang gitu, dengan damai. Itu tidak terpengaruh oleh panas maupun dingin sekalipun ia merasa terganggu atau harus bereaksi atas panas dan dingin tersebut. Baginya, celaan maupun pujian sama saja dan tidak terpengaruh olehnya untuk menyadari bahwa dirinya adalah Atman atau sang jiwa. Memandang sama rata antara dihormati atau tidak dihormati terhadap musuh maupun kawan. Ia telah terbebas dari ambisi-ambisi keduniawian. Ia begitu berbakti tanpa pamrih kepada Hyang Widi dan melampaui sifat-sifat triguna tersebut. Ia memahami dan menyadari bahwa Brahman adalah sumber yang abadi. Hanya kepadanya lah atas segala apa yang ia lakukan. Nah, jadi sudah betul-betul terbebas. Gitu. Betul-betul sudah terbebas. Jadi ini manusia yang paling mulia di sini, Brahmik. Dan kalau ketiganya ini masih sifatnya yang berhubungan dengan keduniawian. Dan bahkan para dewa pun masih terpengaruh oleh triguna ini. Itu masih terpengaruh dia, masih terpengaruh oleh sifat-sifat material. Itu kalau ini sudah melampaui itu semuanya. Manusia melampaui dewa. Itu. Nah, itu dari saya berdasarkan Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-14 tentang Gunatraya Vibhaga Yoga, ada 27 sloka. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya, menurut Florence Litter. Florence Litter ini penulis buku Personality Plus. Personality Plus. Orang-orang psikologi semua tahu ini, pasti belajar. Nah, saya mencurigai, saya melihat ini berkorelasi nih. Nah, mungkin runtutannya tidak selalu seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, tidak selalu. Mungkin saja rajasik di atasnya, mungkin saja satwik pertama. Nah, begitu juga ini karena saya menyusunnya biar nyambung. Tamasik nyambungnya dengan sangwin, populer itu. Kemudian rajasik nyambungnya dengan sifat kolerik, kuat dia, agresif. Kemudian satwik nyambung dengan melankoli. Itu, melankolis. Dia perfeksionis orangnya, jadi suka sesuatu itu yang perfect gitu. Nah, Brahmik ini lebih cenderung terhubung dengan phlegmatic sebagai pengamat itu. Nah, jadi hampir mirip-mirip itu. Nah, cuman detailnya berbeda.